Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa CNN Indonesia. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kabar puasanya? Mudah-mudahan masih terus kuat, lancar hingga nanti sampai akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Saya Meladia Rahma hari ini senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan Spesial Ramadan. Masih spesial karena apa? Karena kita masih hadir dari kediaman Ustadz Hilman Fauzi di Bogor. Kita sambut yuk Ustadz Hilman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Alhamdulillah sehat walafiat. Lama-lama kayaknya saya jadi ini ya, masuk ke kakak aja ya ini kan ya. Betah banget kayaknya. Betah banget di rumah kayaknya ya. kita ya. Setiap minggu, setiap pekan, akhir pekan selalu main. Tapi memang seenak itu loh suasana rumahnya, insya Allah, karena penghuni-penghuninya juga luar biasa. Betul, dan kita juga harus memahami bahwa rumah yang nyaman itu bukan tentang besarnya, Betul. bukan tentang luasnya, tapi tentang isi hati orang yang menempatinya. Maka sekarang ada keterangan yang mungkin jadi nasihat terbaik buat kita tentang rumah gitu ya. Nawwiru manazilakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Terangilah rumahmu, tempat tinggalmu dengan solat dan bacaan Al-Quran. Dengan solat dan bacaan. Maka mudah-mudahan ya rumah-rumah kita tuh terang terus, Amin. adem terus, karena ada solat dan bacaan Quran yang kita hadirkan. Masya Allah, amin. Jadi rumah tuh sebenarnya nyaman atau tidaknya bukan karena misalnya mewahnya, bukan karena luasnya atau bagusnya ya. Tapi di dalamnya dipakai untuk amal solehnya, solat dan baca Quran. Insya Allah. Apalagi ini kan bulan Ramadan ya. Ramadan tuh harus jadi bulan tarbiyah keluarga. Jadi bulan untuk berkumpul dengan keluarga dan menemukan value-value, nilai-nilai terbaik dengan keluarga di rumah. Jadi justru rumah yang mungkin biasanya sepi nggak boleh selama Ramadan harus hangat dan dengan ramai ya. Amalan soleh kita. Dengan amalan soleh kita bersama keluarga. Masya Allah, ini pembukaan yang luar biasa ini. Ahilman masih berkaitan mungkin relate ya dengan pembahasan keluarga. Kali ini bahasan kita adalah soal harta halal yang akan menjadi sumber keberkahan dunia akhirat. Ini kan luar biasa. Karena pada hakikatnya ketika kita mencari pekerjaan, kita mendapatkan penghasilan, kita ingin memberikan yang terbaik bagi keluarga. Dan harapannya di ujungnya itu keberkahan. Nah, konsep sebenarnya harta halal yang membawa keberkahan dalam keluarga itu boleh nggak Kak kita elaborasi? Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah, semoga kita semua di bulan Ramadan yang penuh berkah ini mendapatkan rahmat kasih sayang Allah, dan tentunya setiap amal ibadah yang kita lakukan bisa menghapuskan setiap dosa-dosa kita. Amin, ya rabbal alamin. Bicara tentang harta yang berkah, ini adalah satu hal yang benar-benar harus kita pastikan ada dalam hidup kita. Maknal barokah, apa itu berkah? Berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Apa indikatornya? Ada dua. Dengan harta yang berkah itu membuat kita makin taat kepada Allah. Dan yang kedua, dengan harta yang berkah itu makin besar manfaat kita untuk manusia. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan seandainya sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan limpahkan kepadanya keberkahan. Berarti ini rumus ya. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dalam hidup, wabil khusus ingin mendapatkan keberkahan dalam urusan harta kita, maka pastikan ada iman dan takwa yang kita hadirkan di dalamnya. Berarti mohon maaf, jangan gunakan harta untuk sesuatu yang tidak baik. Jangan gunakan harta untuk sesuatu yang dosa, maksiat, termasuk jangan pernah membawa harta ke rumah kita dari jalan yang tidak baik, dari jalan yang haram. Kenapa? Karena itu akan menghilangkan keberkahan, menjauhkan ketenangan, bahkan na'udzubillah mendatangkan kemadharatan. Maka penting pembahasan kita hari ini
terkait dengan harta yang berkah. Mhm, mhm, Dan bicara harta, berarti ada 3 poin yang bisa kita pastikan. Satu, dari mana dari mana harta yang kita dapatkan. asalnya ya? Yang kedua, dibelanjakan untuk apa harta yang kita dapatkan. Dan yang ketiga, dikelola seperti apa harta yang kita dapatkan. Hmm, seperti apa? Dan ini yang nanti juga akan kita pertanggungjawabkan ya, Ayah? Iya, iya. 3 poin ini kan? 3 poin ini. Dan Allah itu ketika nanti di yaumul akhirah itu akan ditanyakan, berarti akan dikulik dengan detail ya? Iya. Dan yang perlu menjadi catatan untuk kita bahwa pertanyaan terkait harta itu adalah pertanyaan yang paling lama. Pertanyaan yang paling berat. Disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi misalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Tidak akan pernah bergeser kaki seorang hamba ketika nanti hari kiamat sebelum dia ditanya beberapa pertanyaan. An umrihi fi ma'afnah. Umurnya dihabiskan untuk apa? Wa an ilmihi fi ma fa'ala. Ilmunya diamalkan untuk apa? Wa an jismihi fi ma ablah. Tubuhnya digunakan untuk apa? Yang paling menarik Mbak Mila, masuk pertanyaan keempat. Wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Allah akan bertanya tentang harta. Dari mana harta yang kita dapatkan dan kemana dibelanjakan. Beda ya. Umur, ilmu, fisik, tubuh itu hanya satu pertanyaan. Tapi berkaitan dengan harta, Allah tanyakan 2 kali. Dan bahkan menjadi pertanyaan yang paling berat, yang paling hisabnya itu luar biasa. Efek dari sebenarnya harta haram yang mungkin terbawa ke rumah dan mungkin kita makan itu bisa sedahsyat apa akhirnya? Iya, ada beberapa dampak daripada harta haram yang akan hinggap dalam hidup kita. Satu, harta haram itu menghilangkan keberkahan, termasuk izin ya. Boleh jadi dengan harta haram itu membuat kita malas ibadah. Hati-hati ya. Malas ibadah, malas beramal soleh, cek. Mungkin ada harta haram yang kita makan. Yang kedua, harta haram itu menghambat doa dikabulkan. Di antara faktor kenapa doa-doa kita sulit dikabulkan oleh Allah, salah satunya adalah karena ada harta haram yang kita makan. Yang ketiga, harta haram itu akan mengantarkan kita jauh dari kebahagiaan. Mohon maaf, ujian kita di rumah tangga, ujian kita dengan anak-anak, mohon maaf boleh jadi karena ada harta haram yang kita bawa. Makanya harta haram itu tidak akan pernah menumbuhkan daging bagi keluarga. Justru akan menjadi bahan bakar yang akan membakar tubuh kita ketika nanti dalam api neraka. Dan yang keempat, harta haram itu akan membawa kegelisahan, Mbak Mila. Gak bikin tenang kok. Maka di antara ciri dosa itu apa? Bikin gelisah. Bikin hati gak menentu. Bikin hidup gak jelas. Gak terarah. Itu yang menjadi pukulan sangat berat bagi kita. Sampai pada akhirnya ya, kita akan masuk ke dalam siksa api nerakanya Allah. Nauzubillah. Jadi sebenarnya, dahsyat ya, harus hati-hati betul gitu. Saya catat lagi ya. Jadi harta haram itu akan memberikan dampak yang luar biasa dahsyat. Pertama adalah jauh dari keberkahan. Ya. Kemudian doa akan sulit dikabulkan. Ya. Jauh dari kebahagiaan dan membawa kegelisahan. Ya. Jadi bukan berarti misalnya ada orang yang terlihat tampak cukup, tampak kaya, tapi mungkin ada sumber-sumber haram yang kemudian masuk dalam hartanya, itu menjadi sumber kegelisahan. Jadi sebenarnya kita tidak perlu iri, tidak perlu merasa minder begitu ya, dengan orang-orang yang mungkin kita tahu ya, misalnya ada pejabat publik yang melakukan tindakan korupsi, itu kan juga sebagai bentuk harta haram sebenarnya ya. Iya. Kalau kita bicara harta itu disebut haram. Seperti apa? Ketika kapan? Ketika ada 3 pelanggaran yang dia hadirkan. Satu, ada proses yang tidak saling ridho. Antara din minkum, dari setiap transaksi yang dihadirkan.
Termasuk mohon maaf, kita mengambil yang bukan hak kita. Berarti ada orang yang tidak ridho, ada pihak yang tidak ridho dengan apa yang kita dapatkan. Boleh jadi itu ada keharaman. Yang kedua, ketika ada pihak yang terzolimi. Kenapa riba itu diharamkan? Karena ada yang terzolimi. Karena ada yang terzolimi. Luar biasa. Kenapa menipu itu diharamkan? Karena ada yang terzolimi. Kenapa judi itu diharamkan? Karena ada yang terzolimi. Kenapa mengurangi timbangan itu diharamkan? Karena ada yang terzolimi. Jadi ada prinsip la tadlimuna wa la tudlamun. Janganlah engkau menzolimi orang lain dan jangan engkau juga dizolimi. Makanya nanti ada beberapa transaksi-transaksi yang diharamkan. Nanti kita bahas mungkin ya, lebih panjang. Nah yang ketiga, kenapa harta itu bisa haram? Karena ada akad yang tidak sesuai sehingga kita langgar dan menjadikan perkara transaksi muamalah itu menjadi haram. Nah ada praktek-praktek muamalah yang diharamkan. Nanti mungkin kita bisa lebih dalam pembahasannya. Menarik. Penting karena kadang-kadang kita tidak bisa membedakan, enggak kok ini hartanya saya dapatnya dari pekerjaan saya, pekerjaannya halal gitu. Tapi jangan salah, bisa jadi mungkin pekerjaannya halal, tapi cara mendapatkannya juga bisa jadi halal juga jadi haram juga ya. Nanti kita bahas, kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan spesial Ramadan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan spesial Ramadan. Kita lanjutkan pembahasan kita Ahilman terkait harta yang haram itu. Definisinya kan tadi disebutkan ya, ada 2 poin yang masih saya catat Ahilman. Yang pertama adalah proses tidak saling ridho. Kemudian ada yang terdolimi di antaranya. Bisa dilanjutkan apalagi? Iya, yang ketiga ketika ada akad-akad yang tidak dihadirkan dengan sepakat dan gak baik gitu. Nah maka nanti dalam muamalah kita mengenal beberapa transaksi yang diharamkan. Kita seringkali menyederhanakan dengan istilah tamagrib. Tamagrib. Taknya adalah tadlis. Apa? Tadlis. Tadlis itu artinya penipuan. Dulu zaman Nabi ada istilah orang menipu dengan gandum. Contoh. Orang datang ke pasar. Kemudian dia, mohon maaf ya, menyimpan gandum yang kering di atas. Kemudian gandum yang basah di bawah. Orang taunya kan ketika pegang kering. Beli. Ternyata pas diaduk ke bawah, ternyata basah. Menipu. Nah ini yang disebut dengan tadlis. Menipu orang lain. Ini berarti segala penghasilan, pendapatan yang didapatkan dari hasil penipuan, tadlis ini haram. Contoh misalnya kita suka nipu orang tuh. Kan ada ya nipu orang contoh kayak begini. Sederhananya kita bilang, nanti tadlis itu dibagi 4. Ada tadlis kualitas. Ada tadlis kuantitas. Ada tadlis price, harga. Ada tadlis time of delivery. Waktu penyerahan barangnya. Contoh, tadlis kualitas. Kita bilang, Mbak Mila, ini barangnya tuh asli loh. Padahal KW misalnya. Orang nggak tahu tuh. Hati-hati ya berarti. Nipu berarti kan. Itu haram. Tadlis kuantitas. Kita bilang beli dong 1 kilo. Tapi kita kurangin timbangannya. Nah, Allah juga melaknat kan sebenarnya mengurangi timbangan. Nggak boleh. Wailul lil mutaffifin. Kan? Allah melaknat dan menyiapkan neraka wel bagi orang yang suka mengotak-ngatik timbangan. Atau misalnya begini, dia beli 1,5 meter. Sama dia pas diukur kainnya 1 meter dikurangin sedikit. Tadlis kuantitas. Karena itu biasanya sering kali kita jumpai. Sering kita jumpai. Di keseharian kita. Belanja atau yang ketiga, tadlis price, harga. Kita mainin harga. Kita misalnya mohon maaf, ke si A bilangnya begini, ke si B bilangnya begini gitu kan. Nanti mohon maaf mungkin ada yang akannya nggak jelas dari awal. Makanya kita kalau masang harga kudu jelas. Mana harga cicilan, mana harga cash. Itu harus jelas di awal.
Jadi kita tidak boleh bertransaksi pada dua harga yang gak jelas. Misalnya di awal disepakati harganya A, Sekian, tiba-tiba di tiba-tiba tengah tengah. jalan ganti lagi karena dengan alasan A, B, C gitu. Percis. Oke, Itu nggak paham. boleh. Nah yang keempat juga hati-hati dengan Waktu. tadlis time of delivery. Kita bilang besok nyampe lah barangnya. Tiba-tiba nggak nyampe. Padahal orang tuh butuh pakai besok. Makanya hati-hati. Kan sekarang lagi banyak online segala Iya. macam gitu ya. Mungkin kalimat-kalimat insya Allah gitu ya. Minta maaf. Kira-kira akan sampai. Itu perlu saling disadarkan. Agar nggak terjerumus pada tadlis. Saling atau penipuan. Penipuan. Yang kedua, lanjut nih. Lanjut. Yang kedua, maisir. Maisir. Oh, iya. Judi. Gambling. Nah ini, judul kan juga sekarang jadi fenomena yang menyedihkan. Efeknya bisa kemana-mana, Ahilman. Kenapa judi itu Masalah diharamkan? mengakar. Karena ini terzolimi. Iya, Yang beruntung yang menang. Yang kalah rugi besar. zolim. Zolim. Makanya, mohon maaf ya, tidak akan pernah ada orang yang kaya dengan judi. Judi itu jelas hukumnya haram. Maka jangan sampai membuat kamu terjatuh pada perjudian. Judi itu menghancurkan akal. Judi itu menghancurkan keadaan. Judi itu merusak akhlak. Judi itu menghambat rezeki yang baik datang kepada kita. Makanya hati-hati. Jangan merasa bahwa, tapi ini dapatnya cepat. Iya, banyak kok akhirnya yang kaya karena judi. Enggak ada. Nggak ada begitu Kalaupun dia dapat, pada akhirnya akan Allah lenyapkan. Kalau nggak di dunia, mungkin anak keturunannya yang akan habis dengan judi itu. Makanya hati-hati. Jauhi, tinggalkan. Yang ketiga, goror. Oh, goror. Oke. Transaksi yang tidak jelas. Tidak jelas ya. Penjualnya nggak jelas, pembelinya nggak jelas. Kadang produknya juga nggak nggak jelas, jelas. gitu ya. Oh, oke, hati-hati. Ada yang namanya nih. transaksi kayak masalah pertanian gitu ya. Kita misalnya jual pohon. Ijon nggak sih? Ijon kayak kita. Oke, Atau kita- jual pohon yang belum jelas panennya. Tapi kita Tapi sudah udah- hitung seakan-akan dapat panennya. Iya, oke. Itu tuh. Saya mau jual sungai ya, kolam ya, sama ikan-ikannya. Ikannya kalau berapa? Ya jumlah ajain berapa. Nah kan gak jelas. Yang jual nggak tahu berapa Repot ikannya. banget ya. Kemudian juga yang beli berapa tahu ikannya. Makanya harus hati-hati. Iya. Termasuk juga mohon maaf, kayak kita menjual hewan juga Mbak Mila. Kita tuh menjual dengan apa yang dikandung dalam hewan itu gitu. Iya. Padahal belum tentu nanti lahir normal, belum tentu lahirnya benar dan seterusnya. Tapi beberapa Praktek kejadian ini di daerah ada Nah seperti itu namanya mohon maaf khawatir masuk kategori goror. Goror, oke. Makanya kalau transaksi kudu jelas. Kudu jelas penjual pembeli, kudu jelas barangnya apa, kudu jelas harganya berapa. Kudu jelas. Dan itu dilakukan di waktu itu nggak sih ya? Maksudnya di majelis yang sama nggak sih ya? Bisa atau enggak kita bisa sepakati gitu. Oh, oke. Nah ada yang keempat yang diharamkan namanya riba. Nah ini. Jelas. Ya. Sesuatu yang mendapatkan tambahan dari pinjaman yang tidak ditetapkan. Nanti riba itu macam-macam Mbak Mila. Ada riba fadl, ada riba nasi'ah, ada riba jahiliyah. Ini ada satu bab sendiri itu. Iya, ahilman mungkin ya. ada bab tersendiri dan mungkin ada guru lain yang Iya, lebih tepat betul. menjelaskan itu. Ya. Tapi secara general soal riba ini ahilman, artinya kan sekarang yang relate juga dialami fenomena yang belakangan terjadi, pinjol itu kan juga Wah, luar biasa, mencekiknya luar biasa, dan kasus-kasus yang kemudian ditimbulkan karena pinjol ini juga ya, subhanallah gitu. itu kan riba yang disebut dengan adha'afan mudha'afah, yang berlipat. Bunganya Kita nauzubillah, pinjam mencekik. 100, misalnya kita pinjam 1 juta, harus balik mohon maaf ya, sekian juta. Bahkan ada bunga harian kalau telat. Iya. Terus ada denda juga nanti ada misalnya, denda. Pak. Jadi dia bunganya selain bunga bulanan, ada bunga harian, ada denda pula kalau ada telat. denda kalau kita lewat. Jadi ya kalau saya boleh bilang ya, mungkin itu seriba-ribanya riba gitu. Mencekik yang benar-benar iya ya. Dan yang paling menyakitkan, ketika kita nggak bisa bayar, Iya. yang disebar adalah apa? Aib. Aib kita. Ditagih kepada orang-orang. Jadi riba seriba-ribanya riba. Ditambah lagi menyebarkan aib orang lain. Jadi ya berhati-hatilah. Untuk tidak tergiur dan terjerumus pada sesuatu yang menjatuhkan kita. Memang simpel sih minjemnya kan cuma selfie. Oh sekarang selfie tinggal foto kirim ini, identitas. ketak-ketik identitas, jebret, Ya. cair.
Tapi bagaimana kalau kita sudah sadar itu salah dan kita merasa memang justru ada banyak kerugian dengan Ya. mungkin kita pinjol. Kita sudah terjebak, nyemplung di dalamnya. Bagaimana kita harus keluar? Kan kadang-kadang juga sulit, aduh, tapi kan saya masih ada cicilan nih, tapi Ya. saya tahu ini salah. Iya, untuk setiap dosa yang kita lakukan tentu yang pertama adalah bertaubat. Mm-mm. Minta ampun kepada Allah. Taubat sungguh-sungguh. Dan kalau urusan riba memang perintahnya adalah tinggalkan sisa riba. Terus gimana? Ya maksudnya kita hindari betul gitu. Cari peluang kesempatan untuk segera lunasin. Kalau bisa di take over misalnya ke lembaga keuangan syariah, lebih Maka baik. lebih baik, oke. Mungkin kita bisa, mohon maaf ya, menjual aset untuk menutupi hutang kita. Iya, setuju. Jadi pilihannya memilih untuk sedikit mengalah dengan apa yang kita punya. Karena mohon maaf, harta riba itu kan pada akhirnya akan habis. Tidak bersisa. Kalau kita yang tidak menghabiskan, Allah yang menghabiskan. Dan itu memang sudah menjadi sunatullah ya. Berapa Harta banyak, yang berapa banyak kita menyaksikan Iya. kisah dan cerita yang mengarah ke sana gitu. Keluarga bisa berantakan. Rumah tangga bisa selesai, anak-anak juga punya persoalan, pekerjaan jadi nggak karu-karuan gitu. Makanya hati-hati dengan harta riba yang kita makan. Efeknya kemana-mana. Mungkin kita harus lebih berhati-hati dengan itu. Jadi kalau misalnya ada harta haram yang terlanjur masuk ke dalam bahasanya kantong kita, harus diapakan? Bersihkan. Dibersihkan ya. Bukan tapi dengan cara misalnya bersedekah atau misalnya Iya. dengan caranya seperti apa, Iya, kadang-kadang bingung. ada salah satunya memang yang pertama kan taubat, berhenti, tinggalkan. iya. Nah tapi kalau masih ada, kita ada instrumen zakat, infak, sedekah, gitu ya. Itu bisa kita hadirkan sebagai bagian daripada pembersihan dari harta kita. Tapi bukan berarti mau bilang begini, udahlah ambil aja harta haram nanti bersihin Nanti kok. bersihin gitu. Pakai sedekah, nggak gitu. Jadi dari awal pintu keharamannya tutup. Saya khawatir ketika kita justru membuka celah haramnya masuk ya, Iya. efeknya itu loh. Iya. Daya hancurnya itu jadi justru sudah bukan terasa berarti gitu. ketika Ahilman bilang bahwa dibersihkan dengan zakat, infak, sedekah, kita bilang berarti berarti kita bisa ambil haram dulu, nanti kita bersihkan, enggak begitu. Tapi dari awal pintu keharamannya langsung tutup. Tidak boleh ada sesuatu yang haram yang masuk ke rumah kita. Oke, menarik. Daripada harta yang kita dapatkan. Menarik, Kak. Tapi kita harus jeda dulu ya. Baik. Aduh, ini penting untuk kita selami, penting juga untuk kita pegang teguh bahwa jangan bermudah-mudahan dalam membuka celah Ya. harta yang haram ya Ayah. Nanti kita bahas lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami harus jeda dulu. Gapai kemuliaan spesial Ramadan masih akan kembali setelah yang satu ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan dalam tema harta halal keluarga selamat dunia akhirat. Ini soal harta halal haram ini memang menarik sekali untuk dibahas ya, karena itu hari-hari yang memang kita hadapi. Tapi sebenarnya ada tingkatan-tingkatannya nggak sih? Tadi kan Aa sudah menjelaskan mungkin kategori klasifikasi haram atau tidaknya itu seperti apa. Ada tingkatan-tingkatannya nggak sih? Atau ya haram mah haram aja gitu. Iya Silahkan, kan. Aa. Sebenarnya nanti kita bisa membagi pada 3 bagian. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Jelas, oke. Yang nggak jelas Nah, namanya itu yang syubhat. syubhat ya, yang di tengah-tengah ini. Jadi kehalalannya nggak jelas, keharamannya Haramannya nggak juga nggak jelas, jelas. maka apa perintahnya? Tinggalkan. Hmm, Karena itu dikhawatirkan menjadi sebab kita mendapatkan keburukan juga. Maka hati-hatilah dalam bersikap, terutama pada bab harta gitu. Kalau sekiranya ada ketidakjelasan, lebih baik kita menghindar daripada kita ikut nyemplung dengan harta yang tidak jelas itu. Nah kalau situasinya misalnya mungkin di kantor atau tempat perusahaan kita bekerja ini, situasinya kita tahu nih, ini kan sebenarnya nggak boleh ya gitu. Kita paham, tapi kita tidak bisa keluar dari sistem itu, gitu ya. Kita tahu sebenarnya ada indikasi bisa jadi syubhat nih, ada indikasi haram. Tapi karena sistem membuat kita harus masuk di dalamnya. Harus bagaimana? Iya, ada 3 pendapat. Yang pertama langsung ekstrim, tinggalkan. Tinggalkan, oke. Oke. Jadi kita tahu tuh bahwa, mohon maaf ya,
untuk dapetin, misalnya kan ada ya, dapetin jabatan tertentu, Harus begini, dapetin harus posisi begitu. tertentu tuh harus mau nggak mau. Nah kalau yang ekstrim itu keluar. Tapi ada yang kedua. Yang kedua itu dia ngikutin aturan yang berlaku, tapi di hati ada kebencian. Setidaknya mengingkari dalam hatinya. Ini nggak benar Nggak sebenarnya. benar. Tapi karena memang aturan yang berlakunya Begitu. begitu, mau Sudah tidak jadi mau, maka hukum tidak tertulis. kita ikut aturan yang berlaku tapi di hati ingkar. Artinya ini nggak benar. Nah kalau tahu itu nggak benar, berarti kita harus punya waktu, target, batasan kapan akan meninggalkan itu. Oke. Nah, atau yang ketiga itu ya pilihannya tadi, yang pilihan salah. Ya udah kita seakan-akan nggak tahu Tutup aja. mata gitu. Tutup mata. Nah itu tidak, Pak. Jadi pilihannya ya tergantung. Karena kan bagi sebagian orang ini butuh siap dan kesiapan. Betul. Ada yang memang dengan mantap Dengan ya. mantap. Walaupun Dengan saya mau keyakinan. bilang begini bahwa proses untuk memutuskan sesuatu itu harus dipertimbangkan dengan pertimbangan yang matang. Pertimbangannya harus ilmu. Harus karena ilmu, bukan karena hawa nafsu. Kan misal mohon maaf ya Mbak Mila, sering kita mendengar saudara kita yang harus keluar dari satu pekerjaan yang mereka memandang itu pekerjaan itu tidak baik. Ada unsur keharaman atau misal subhat. Dia tuh kan bingung kadang kan. Iya, Mau harus lepas gimana? Karena dia juga masih Sekarang kayaknya susah butuh cari dan kerjaan seterusnya, gitu ya. seterusnya. Banyak Jadi alasan. ya memang harus butuh ilmu, ada persiapan, ada kepantasan, ada perjalanan yang panjang yang perlu kita perhatikan. Oke. Tapi yang jelas, jangan pernah takut meninggalkan sesuatu karena Ya Allah. Allah, nah itu poinnya. Karena betul. Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik untuk apa yang telah kita tinggalkan. Itu kalau kita tahu ya, A, ya, poinnya bahwa mungkin ada sesuatu yang haram atau ada yang syubhat. Tapi kita pun dalam kondisi yang kadang kita juga nggak tahu bahwa sebenarnya ya itu tadi mungkin ada yang tercampur di dalam harta kita antara yang halal juga dengan Iya, yang haram. iya. Nah kalau kondisinya tidak tahu tuh gimana ya? Tutup mata aja atau seperti apa? Ya, kalau tidak tahu maka tidak berlaku hukum kan. Oh, oke. Kalau tidak tahu maka Artinya tidak berlaku. kita tidak berlaku hukum pada orang yang tidak tahu. Pertanyaannya mau sampai kapan kita bilang tidak tahu? Maka wajib kita cari tahu. Kenapa menuntut ilmu itu faridhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin dan kaum muslimat agar kemudian kita tidak berdalih enggak tahu terhadap satu perkara. Makanya cari tahu. Nah, yang kadang-kadang sulit udah tahu pura-pura nggak tahu. Karena ya gimana, aku nggak diberitahu dan aku juga nggak tahu kenapa aku nggak diberitahu. Jadi ujungnya dari situlah kita memulai Kayak siapa ya yang suka ngomong begitu? melazimkan sesuatu yang kita anggap kita tidak tahu, padahal ya Ya kita sebenarnya tahu. kita tahu. Hanya kita ya itu tadi ya. Karena ego dan nafsu kita Ya. aja yang masih. Oke, jadi hati-hati betul. Nah, kadang-kadang tuh orang suka melihat, kalau saya sih sekarang itu yang halal tuh juga susah. Kadang-kadang ada yang berpendapat gitu. Iya, yang iya. halal aja tuh kadang nyarinya juga susah gitu. Ya udahlah kita Kebalik kali. enggak, tapi biasanya nih misalnya Yang haram aja. lebih dalam tanda kutip lebih gampang sekarang nyari yang haram gitu daripada yang halal. Kalau halal mungkin kan harus terlalu lurus lah, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya udahlah ini, nggak apa-apa lah haram, yang penting kan saya tetap hidup gitu loh. Iya, Dengan iya, alasan-alasan seperti itu, bagaimana gitu? Ya tentu salah ya. Ya kan gini ya, sering Ahilman bilang bahwa bukan tidak ada yang halal, tapi barangkali kecenderungan kita tuh masih fokus pada yang haram. Iya, iya. Masih berat Makanya meninggalkan. siapa yang sibuk dengan sesuatu yang haram, maka Allah akan cabut kesempatan mendapatkan yang halal. Halal. Terus gimana, A? Tinggalin dulu. Tapi A, gimana ini A gitu kan? Kondisinya nggak semudah itu gitu. Gitu kan? Iya. Iya. Seberani apa kita meninggalkan yang haram, maka insya Allah seberjuang itu kita untuk mendapatkan keberkahan. Contoh begini, kita Ramadan, puasa kan? Iya, Oke. Kita berani kan meninggalkan yang haram? berani. Di dapur ada makanan kan? Bukan main kan? Oh iya, banyak Kita bisa makan dong. bisa. Ada pilihan untuk Ada pilihan. bisa melakukan Iya itu dong. sebenarnya. Padahal kan haram kan? Iya.
kenapa waktu puasa kita bisa nahan Iya. dari yang tidak boleh. Nah, kenapa pada urusan yang harta kok kita berat meninggalkan itu? Padahal kan sama, ini sama nggak? Konteksnya sama kan? Ini makanan, kita lapar. Sama ya. Kan kita bisa makan. Tapi kita kenapa bisa bilang bahwa nggak boleh lagi puasa? Tapi giliran yang lain ya. Kalau Tapi misalnya kenapa dalam soal konteks harta, hajar semuanya misalnya. tapi kan saya butuh. Kan sama kayak tadi, saya lapar gitu loh. Kenapa kita tidak menyamakan persepsi kita dengan persepsi puasa yang kita tunaikan? Padahal sebenarnya esensinya sama. Kan sama. Makanya kita dihadirkan puasa Ramadan tuh untuk nahan. Syukur-syukur bukan hanya menahan lapar dan haus ketika puasa, tapi nahan dari harta yang haram juga ketika puasa. Ya Allah, berat ya. Ya kan, kita tinggalkan juga pada harta yang haram juga ketika puasa. Ini baru esensi ini. Substansi dari puasa itu benar-benar menahan. Yang haram, No way. dia tinggal. Oke. Tapi saya melihat memang ada unsur ketidakyakinan kita kepada Allah sebenarnya ketika kita masih berpegang pada yang haram. Iya, iya. Iya nggak sih, kadang-kadang. Makanya begini, mungkin ya Nggak yakin. pada bab ini dakwahnya kita mungkin harus agak sedikit tegas. Iya. Kan gini, kalau Ahilman kan metode dakwah ada dua ya, ada Iya. surga dan neraka. Neraka. Mungkin selama ini AA termasuk yang lebih cenderung kepada surga ya. Artinya kalau kita beramal ini akan dapat ini, jadi lebih ke yang menyenangkan, menenangkan. Tapi mungkin untuk bab urusan ini. harta, Oh, karena itu tadi ya daya hancurnya. kayaknya bab nerakanya harus agak ditebelin. Dampak harta haram, mungkin harus ke situ. Kan harta haram itu dampaknya 5, Mbak Mila. 5. 1, dampak di dunia. 2, dampak di alam kubur. 3, dampak ketika dibangkitkan. 4, dampak ketika dihitung, dihisabkan. Dan 5, dampak ketika nanti di akhirat. Kalau saya jelaskan satu persatu, Masya Allah. Na'udzubillahimindzalik. 1, harta haram itu di dunia mencabut keberkahan. Dan itu efeknya langsung. Langsung. Keluarga, rumah tangga, urusan hidup, ketenangan hati, hilang. Jadi sebenarnya kalau ada unsur-unsur itu dalam kehidupan kita, Yes. coba cek ya. Coba dicek, mungkin ada harta haram. Oke. Jadi dunia Heeh. hilang keberkahan. 2, Alam orang kubur ya. yang membawa harta haram, dampak di alam kuburnya, itu diibaratkan seperti berenang di lautan darah. Jadi ketika dia mau bangkit lagi, tenggelam lagi. Seperti halnya dia tenggelam dengan yang haram ketika di dunia. Tapi dia enjoy gitu. Dia nikmatin. Dia ngerasa nikmat semua ini. Nanti di alam kubur, dia bukan lagi dikubur dengan tanah, tapi seakan-akan dikubur dengan darah. Dan darahnya sendiri. Jadi silakan nikmati dari harta haram yang kamu makan selama ini. Sebenarnya. Yang ketiga, ketika dibangkitkan. Dibangkitkan. Na'udzubillahimindzalik. Orang yang mengambil harta haram akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Sampai kata Allah, bawa harta haram yang kamu punya selama ini. Perangi aku ketika kamu dibangkitkan. Terus gimana? Kan Merasa kita menang. itu yang kita ya. banggakan selama di dunia. Kita punya harta, punya kedudukan, punya jabatan. Nanti ketika dibangkitkan ditantang sama Allah. Pakai yang harta haram kamu punya. Sampai kapanpun kita gak akan bisa menang. Tidak akan pernah ya. Ketika dihitung, habis amalannya. Kok habis. Bahkan diibaratkan orang yang mengambil harta riba ketika nanti dia dibangkitkan berkumpul di padang mahsyar seperti orang gila yang kesurupan, kan ada dalam Quran. Iya, seperti orang. Jadi dia mencari, mana hartaku? Mana yang selama ini aku cari? Mana yang selama ini aku pertahankan? Mana? Kayak orang gila yang kerasukan. Kebingungan ya. Sampai nanti di akhirat dia menempati siksa api neraka. Nauzubillah. Jadi dampak harta haram 5 berurutan. Nauzubillahimindzalik. Bertobatlah dari harta haram. Nah, nanti mungkin ada doa yang bisa kita baca, kita Mau amalkan, dan ada amalan untuk meninggalkan harta
yang haram. Dan ketika kita masih sulit nih meninggalkan, kira-kira apa yang perlu dikuatkan ya Ayah, boleh ya? Kita jeda dulu pemirsa, menarik sekali pembahasan kita, tapi kita harus jeda sejenak. Jangan kemana-mana, tetaplah di Gapai Kemuliaan Ramadan. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan. Seperti biasa di segmen terakhir ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang masuk melalui WhatsApp. Kita akan simak bersama dalam segmen Ustadz Menjawab. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, gimana caranya supaya kita bisa menghilangkan rasa malas dalam diri kita dalam beribadah, khususnya sholat. Kemudian, dosa nggak sih kita kalau sengaja memepetkan waktu sholat kita di akhir-akhir sholat? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Ya Ustadz, ini memang agak di luar tema, tapi tidak apa-apa. Kita jawab pertanyaannya Mas Adam ya. Bagaimana cara menghilangkan rasa malas ketika beribadah, khususnya sholat? Dan bagaimana sih kalau kemudian kita mengakhirkan waktu sholat, dosa nggak kira-kira? Tafadhol Ustadz. Iya, memang ada satu kalimat yang akan menguatkan kita untuk tidak malas dalam ibadah. Kalimatnya adalah Allahumma paksain. Udah serius nih Ustadz ya. Tapi memang betul ya. Jadi Allahumma memang paksain. ya kita butuh memaksakan diri untuk berbuat kebaikan. Karena kalau enggak ya tentu kita akan jadi kalah dengan syaitan. Dan ingat ya, musuh yang paling nyata buat kita siapa? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri dan godaan setan yang terkutuk. Setan itu kan menggoda kita dari depan, belakang, samping. Terus bahkan perang yang paling dahsyat dengan setan ketika nanti sakaratul maut. Dia masih ingin membuat kita enggan beriman kepada Allah, membangkang terus, pengennya gitu terus kan. Makanya hati-hati, kalau kita lagi malas, lagi futur, kita lagi berperang nih dengan hawa nafsu kita, dengan setan yang menggoda kita. Maka kita paksakan. Nah, gimana cara kita bisa memaksakan itu? Tentu kita harus makin dikuatkan. Satu, iman, makin meningkat iman. Dua, ilmu. Teman-teman pemirsa menyimak Gapai Kemuliaan, kita ingin dapat booster ilmu. Karena orang kalau ilmunya bertambah, biasanya amalnya bertambah. Karena ilmu itu adalah akarnya amal. Dan amal itu nanti buahnya dari ilmu. Maka saling menguatkan. Yang ketiga, cari circle yang baik, cari lingkungan yang baik. Itu juga bisa menambah dia untuk lebih semangat dalam beribadah. Nah, selanjutnya memang tentu kita berdoa terus kepada Allah. Ada satu doa yang bisa kita baca setiap pagi tuh dalam zikir pagi petang kan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ada doa bahwa ya Allah jauhkan aku dari sifat malas. Malas aja. Terutama dalam Ada urusan doanya. ibadah gitu ya. Ayo kita lebih bersemangat cari angle-angle yang membuat kita bisa lebih serius dalam menjalani ibadah. Dan kita harus ingat bahwa dunia itu nggak lama. Sebentar. Kita sedang berpacu dengan waktu ya. Dan di antara nasihat yang paling berharga itu apa? Zikrul maut. Ingat tentang kematian. Jadi kalau pemirsa CNN merasa bahwa lagi ngerasa futur banget, lagi ngerasa lemah banget dalam beribadah, maka ingat-ingat bahwa jatah waktu kita ini tinggal dikit lagi boleh gitu jadi ya. sedikit lagi. Ini akan membuat kita lebih bersemangat. Maka kayak sholat nih ya, ada pepatahnya begini, as-sholatul muwaddi', sholatlah seakan-akan ini sholat yang terakhir buat kamu. Jadi sholatlah seakan-akan ini sholat yang terakhir. Kan hidup ini adalah pertemuan antara azan dan sholat. Waktu lahir diazankan, waktu mati disolatkan. Maka sekarang pertanyaannya, gimana biar kita tuh nggak malas dalam ibadah, terutama sholat? Ya ingat, kalau kita sudah nggak mau sholat berarti sudah saatnya apa? Disolatkan. Dan pertanyaan yang tadi, boleh nggak mengakhirkan sholat? Dosa nggak? Ya bukan lagi dosa ya, tapi poinnya lebih kepada amalannya aja jadi berkurang gitu. Karena mohon maaf, di antara amalan yang sangat dicintai Allah
Apa salah satunya? As-sholatu fi awwali waktiha. Sholat Di di awal awal waktu. waktunya. Ya. Tapi alhamdulillah masih sholat. Iya. Walaupun diakhirkan. Tapi juga jangan jadi alasan. Yang penting kan saya masih sholat Ya, nih gitu. jangan jadi kebiasaan. Jangan jadi kebiasaan. Kan memang agama ini banyak rukhsahnya. Banyak keringanan. Banyak keringanannya. Tapi jangan berarti keringan itu kita manfaatkan untuk meringan-ringankan. Meringan-ringankan. Tidak. Jadi kejar keutamaan untuk sholat di awal waktu, tepat waktu. Karena beda ya. Ada awal waktu, ada tepat waktu. Sama atau beda? Beda. Beda. Di mana bedanya kira? Kalau awal ya kita tahu begitu azan, begitu iqomah kita langsung sholat. Oke, bersiap. Mengejar keutamaan Betul. awal waktu. Tapi tepat waktu ya kan range sholat tuh ada waktunya, ya kan sampai datang lagi azan berikutnya. Gimana, cocok nggak? Cocok. Masya Allah. Ini sudah khatam nih. Udah ngaji setahun sama kita di Gapai Iyalah, Kemuliaan. udah hampir 2 tahun. Udah 2 tahun ya? Masya Allah, nggak kerasa ya? Nggak kerasa ya? Luar biasa, jadi Berarti ada ini lah Ramadan ilmunya yang nempel. Ramadan yang kedua ya kita Gapai Kemuliaan? Iya ya, atau malah mau Ketiga. yang ketiga loh. Masya Allah. Allah ya Rob, tidak Pantesan terasa Mbak ya. Mila udah cocok lah tadi jawabannya. Ya kan kalau nggak bisa jawab malu-maluin Ahilman Iya, juga iya, ya benar, nanti ya. benar. Jadi yang paling Oke. benar itu adalah awal dan Dan tepat waktu. Oke, siap. Gitu. Dan itu tadi ya poinnya yang Ahilman sampaikan bahwa iman ilmu. Jadi dengan mencari ilmu misalnya apa sih fadilah keutamaan itu mungkin bisa jadi booster juga ya semangat buat kita bisa. untuk Dan sholat di awal waktu. dan harus kita tuh jaga sholat baik-baik. Karena kata Nabi, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya nanti Iya, di hari kiamat adalah Sholat. sholat. Jika benar sholatnya, benar semua amalnya. Tapi jika rusak sholatnya, maka rusak semua amalnya. Termasuk, kalau kita mau lihat indikator kebaikan seseorang, lihat sholatnya. Iya. Lihat sholatnya. Perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki hidupmu. Jaga sholatmu, maka Allah jaga hidupmu. Karena mohon maaf, berantakannya hidupmu disebabkan karena berantakannya sholat. Sholat. Termasuk urusan rezeki, Mbak Mila. Oh iya. Kalau Betul, kita ngerasa rezeki kita seret, sempit, coba dicek deh. Mungkin ada sholat kita yang tidak baik-baik saja. Dan kita juga jadi paham nanti bahwa bisa sholat di awal waktu, tepat waktu itu adalah rezeki. Rezeki, betul. Jadi bukan hanya semata-mata kita sholat biar dapat rezeki. Rezeki, oke. Tapi, Bahkan kemampuan tapi kita. justru kita bisa sholat tepat waktu, Itu awal rezeki. waktu itu adalah rezeki. Iya sih, dan dampak dalam kehidupan kita tuh kadang beda. Saya pernah ngerasa ada di fase rajin sholat di awal waktu, Ahilman. Iya. Itu memang beda. Beda. Kualitas hidup yang kita rasakan sehari-hari itu beda. Makanya kalau sekarang kita bicara time management, manajemen waktu, bisa kita mulai dari manajemen sholat kita aja. Ya, setuju. Karena kalau sehari ada 5 waktu, ini kan sebenarnya patokan waktu kita. Betul? Dari pagi kita beraktivitas, nungguin waktu zuhur. Zuhur aktivitas lagi, nungguin waktu asar. Asar istirahat, nungguin waktu maghrib. Maghrib kita leha sedikit, santai dikit, nungguin isya. Isya tidur, nanti ketemu subuh. Subuh lagi. Jadi sebenarnya kita ini dari waktu ke waktu lagi nungguin apa? Nungguin Lagi waktu nungguin sholat. Masya Allah, betul ya. Jadi kalau kita udah nungguin sholat tapi kita masih nggak sholat, Aduh. apa yang kita tungguin sebenarnya? Ya sia-sialah sebenarnya ya. Hidup kita gitu ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Mas Adam bisa tercerahkan, jadi semangat lagi. Enggak cuma Mas Adam, saya juga ini menjadi pelajaran buat saya juga untuk semangat ya dalam mengawalkan Betul. sholat ya, Masya Allah. Betul. Ahilman, kembali lagi pada bahasan kita soal harta halal dan harta haram. Ya. Catatan saya ini yang tadi Ahilman sampaikan, dampaknya itu kan ada sampai di 5 level. Iya. Luar biasa, dunia aja tuh mungkin ada, tapi si Fulan kayaknya meskipun hartanya dapat dari mungkin mana-mana, kaya-kaya aja Iya, tuh. iya. Ada anggapan bahwa nggak terbukti kok gitu. Iya. Di mana dilenyapkan hartanya gitu. Iya. Bagaimana kemudian kita bisa Iya. memahami ini? Itu namanya istidroj. Dan cukuplah Korun Fir'aun merasakan itu. Jadi contoh ya. Ayo, kita yang bangga dengan harta. Bukankah Korun orang yang bangga dengan harta tapi malah diceritakan menjadi orang yang paling sengsara akhir kehidupannya. Bahkan bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhirat. Fir'aun yang bangga dengan kedudukan dan pangkat jabatan, pada akhirnya apa? Terjatuh dan terhina dan sengsara dengan jabatan itu, matinya tenggelam dalam lautan. Terus Tidak yang jadi cukupkah contoh. kisah-kisah dalam Al-Quran yang mengingatkan kita bahwa hati-hati dengan harta
yang tidak mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Istidraj itu kan artinya istidraj, sesuatu yang seakan-akan diangkat derajat dunianya. Padahal sebenarnya engkau sedang dijatuhkan. Dan kalau Allah sudah menjatuhkanmu pada kejatuhan yang paling bawah, engkau tak akan bisa bangkit lagi. Makanya lihat, orang kalau udah hancur urusan harta, habis. Sampai dia nunggu nol lagi gitu. Kalau dia bertobat, sungguh-sungguh Allah balikin. Tapi kalau dia nggak bertobat, masih senang dengan bab itu, mungkin bukan dia yang dibalas. Boleh jadi ke depan anak cucu keturunannya akan mendapatkan sesuatu yang dia dapatkan dengan cara yang haram. Nauzubillah min dzalik. Dan itu sudah menjadi sebuah sunatullah bahwa Allah itu akan melenyapkan Iya. segala sesuatu yang haram tadi ya dalam kehidupan. Karena ya Allah sendiri yang kemudian menyampaikan bahwa aku akan perangi mereka. Iya betul. Ya walaupun mungkin dalam konteks perang itu kan agak berat ya. Mungkin dia nggak tenang, gelisah dan seterusnya. Ternyata dia berpacu dengan hawa nafsunya selama ini. Yang pada akhirnya dia celaka daripada harta yang dia dapatkan selama ini. Masya Allah. Ustaz, terakhir sebagai penutup yang mungkin kita masih setengah ragu kira-kira, aduh saya tahu ini salah tapi saya masih ragu untuk keluar. Bagaimana menguatkan diri bahwa ada Allah yang menjamin kita? Iya, pada urusan rezeki kita yakin Allah yang sudah menjamin, tapi bukan berarti kita diam. Ikhtiar saja, usaha saja, tapi ingat cari yang halal, cari yang baik. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan kebaikan kalau kita mencari yang tidak baik selama ini? Percayalah Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan selama kita hidup masih ada jatah rezeki yang Allah siapkan untuk kita. Jangan ragu, jangan khawatir. La tahzan, innallaha ma'ana. Masya Allah. Ustadz, jazakallah khair. Terima kasih ilmunya. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Mungkin yang tengah menghadapi masalah, hatinya tengah sempit karena mungkin urusan tadi ya, rezeki, harta, bisa kemudian mendapatkan harapan ke depan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz ilmunya. Ya pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan Ramadan. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua dalam menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Saya Mladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi pamit. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih ya.